Apakah sudah muncul, Kak? Untuk warna merah di pojok? Sudah. Sudah, Kak. Ya kan. Siap. Kakak, ini sembari nanti kita menunggu teman-teman yang lain, monggo dibantu teman-teman yang lain untuk dihubungi di WA ataupun di telepon supaya segera masuk. Dan ini saya menyiapkan bahan-bahan yang akan tertampil. Monggo Kak, bisa dihubungi terlebih dahulu teman-teman yang lain. Selamat siang Kak Eri. Siang Kak Indri. Masih di sekolahan atau sudah di rumah Kak Indri? Alhamdulillah sudah di rumah. Ngomong Kak. Oh gitu, oke. Siap-siap. Ini sembari kita menunggu teman-teman, bisa minta tolong Kak Indri menghubungi teman-teman yang lain segera masuk gitu. Iya, sebentar. Kecamatan Wirosari 201 258 Kecamatan Torong. Ada lomba itu Pak. Dalam.
Nanti 13:10 ya Kak, kita mulai untuk nanti saya cek kehadirannya. Oke. Baik, kakak-kakak semua, mohon izin. Ini malah saya melakukan rekaman, mohon izin terlebih dahulu. Kita mulai untuk kegiatan pembelajaran tatap maya yang keempat mengenai PKKPJOK tahun 2024 Kabupaten Grobogan. Saya mulai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Undang saya dok. Kamu kan di pinggir. Mungkin tambah mabuk bu. Nih, alhamdulillah pada siang hari ini ya, Bu Ika Nila bisa mikrofonnya dimatikan, Bu Ika. Nah, makasih Bu. Kakak semua, hari ini sudah memasuki tatap maya keempat, di mana pada siang hari ini kita nanti akan berkolaborasi berkenaan dengan penguatan pembelajaran. Nanti ada karakter siswa dan pembelajaran berdiferensiasi. Sebelumnya kakak, mohon izin ini saya tampilkan berkenaan dengan materi yang ada untuk siang hari ini. Sudah tertampil ya Kak? Apakah sudah terlihat di layar? Sudah. Baik Kakak, untuk pertemuan tatap maya yang keempat ini, yaitu nanti kita akan belajar bersama-sama
pada modul 1.3 berkenaan dengan pembelajaran PJOK berpusat pada peserta didik. Oke, nanti kita bersama-sama akan berkolaborasi membahas apa saja nanti yang mendukung, apa saja yang nanti mensupport sehingga terciptanya profil pelajar Pancasila di dalam pembelajaran PJOK. Mari kita awali, pertama kali adalah nanti ada sebuah kesepakatan di mana nanti kakak-kakak ya mohon kesediaannya nanti selama pembelajaran tatap maya ini mohon bisa menyalakan kamera. Oke. Yang kedua, monggo nanti kita saling menghargai berkenaan dengan mikrofon. Nah, ketika nanti kita saling ada saran ataupun yang lain, nanti kita saling mengingatkan ataupun dengan bisa menggunakan tanda yang lain. Berikutnya, dimohon nanti selama pembelajaran bisa hadir seutuhnya. Berikutnya menghargai waktu bersama. Berikutnya adalah memaksimalkan beberapa fitur di mana untuk pertemuan kali ini kita fitur ada chat, ada Google Slide, ada Jamboard ataupun yang lain. Nanti yang bisa kita gunakan semaksimal mungkin kita memilih. Berikutnya kakak, ketika nanti ada saran ataupun yang lain hal penting, boleh kakak-kakak nanti bisa klik raise hand sebelum bertanya ataupun memberi saran. Berikutnya untuk gangguan teknis mohon nanti langsung berkomunikasi lewat chat ataupun WA group. Sebelum kita mulai kegiatan, kami minta ini Kak Esti, monitor Kak Esti. Siap, Kak. Kak Esti minta tolong ini kita dibersamai sebelum kita berkegiatan bisa berdoa Kak. Minta tolong ya Kak. Ya, siap. Untuk mengawali acara hari ini kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah tadi sudah dibersamai oleh Kak Esti. Kak Esti, bagaimana kabar siang hari ini? Alhamdulillah baik, Kak. Baik. Untuk tugas-tugasnya untuk di LMS pripun? Ada kendala enggak? Alhamdulillah sudah. Ada Tapi warna nggak tahu. ada warna merah enggak Kak? Nggak ada. Sudah kemarin. Sudah kemarin dikerjakan selesai PPG Zoom. Nggih. Mohon maaf sebelumnya Kakak kalau hari ini nggih untuk pemberitahuannya tadi pagi karena beberapa hari nggih ada kegiatan membersamai teman-teman dalam PPG juga. Ngoten. Ini pastinya di grup ini ada juga yang mengikuti PPG untuk angkatan ini nggih. Ada, Kak. Ada. Kak Esti ikut? Piloting 2. Piloting 2. Nggih. Masih berlangsung ini Kak ya? Iya, proses Masih berlangsung. pengeditan video. Video. Nggih. Nah, kakak lanjut dulu. Baik, kakak. Nah, tujuan pada sesi kali ini diharapkan nanti kakak-kakak semua bisa mampu berkenaan dengan 3 hal ini nggih. Kakak-kakak nanti memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, nanti kakak ini diharapkan mampu ketika belajar pada tatap maya keempat ini nanti konsepnya seperti apa, karena nanti yang akan dibahas ada 2 hal Kak berkenaan dengan karakter siswa mulai dari usia 1 tahun sampai remaja dan hal-hal apa yang perlu diperhatikan dalam mendukung di dalam pembelajaran PJOK. Yang kedua Kakak,
Diharapkan nanti kakak-kakak guru-guru olahraga ini bisa memahami minat peserta didik ya sesuai karakteristik nih dua hal. Ada minat peserta didik dan karakteristik. Nah, di bidang apa? Di bidang jasmani, sosial, emosional dan mental. Yang sudah saya beritahu tadi, hari ini kita akan belajar berkenaan dengan karakteristik ya bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental yang ini nanti akan ada di dalam sebuah pembelajaran olahraga di sekolah. Oke. Harapannya dengan kakak-kakak mengetahui ini, pembelajaran yang ada di kelas itu tujuan dari prosesnya itu nanti dapat, Kak. Oke, seperti itu gambarannya. Yang ketiga, kakak-kakak setelah memahami, terakhirnya adalah bisa menganalisis studi kasus mengenai kegiatan pembelajaran. Oke, setelah nanti belajar mengenai karakteristiknya apa saja yang perlu diperhatikan sehingga nanti kakak-kakak bisa menempatkan, oh ini masuknya karakteristik di bidang sosial, di bidang emosional, mental ataupun yang lain sehingga diterapkan pada satu kasus. Berikutnya Kak, ada agenda-agenda dari awal sampai terakhir ya Kak. Ada 4, yaitu nanti kakak-kakak nanti akan melakukan role play, ya. Itu salah satu macam dalam sebuah pembelajaran, okay. Sejenis nanti ada based learning juga. Berikutnya adalah mengasosiasi aktivitas pembelajaran, okay. Berikutnya mencocokkan tabel karakteristik. Yang terakhir menganalisis. Nah, ini ada sebuah pertanyaan pematik Kak, yaitu bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua, apa yang menandakannya bahwa itu sudah berpusat pada peserta didik. Sekali lagi, bagaimana praktik pembelajaran PJOK ya, yang disoroti adalah praktik pembelajaran PJOK itu bagaimana yang bisa dinamakan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, bisa dikatakan berpusat pada peserta didik. Apa yang menandakannya, Kak? Monggo bisa kakak-kakak dibaca dulu, dipahami, kemudian tuangkan jawabannya pada kolom chat. Saya beri waktu karena ini ada 2 pertanyaan Kak. Kurang lebih 1-3 menitan Kak. Monggo bisa dieksekusi Kak. Monggo waktu dan tempat. Saya bantu Kak. Barangkali masih mengganjal apa yang dimaksud dengan pematik ini. Saya ulangi lagi, pematiknya ada 2 Kak. Yang pertama, bagaimana praktik pembelajaran PJOK ya, yang berpusat pada peserta didik itu. Ini menurut Kakak dulu, menurut Kakak dulu. Pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu praktik pembelajaran itu bagaimana toh gitu menurut Kakak itu. Boleh menggunakan bahasa adalah seperti ini. Boleh menggunakan hal-hal yang lain. Sebentar, ini saya tak apa ini si Kak Dwi Primadona ini ya. Bentar. Ya, sudah masuk Kak. Yang kedua, apa yang menandakannya bahwa itu memang pembelajaran berpusat pada peserta didik.
Nggih. Ini sudah terlihat beberapa dari teman-teman sudah bisa mengisi. Coba kita dibantu monitor Kak Titi. Apakah bisa termonitor Kak Titi? Belum nggih. Ke berikutnya. Kak Esti, monitor Kak Esti. Siap, Kak. Bisa dibacakan Kak untuk jawabannya Kak? Iya, siap. Pembelajaran praktik PJOK yang berpusat pada peserta didik yaitu pembelajaran yang sesuai dengan minat, bakat siswa sehingga siswa tersebut menjadi lebih aktif, kreatif, semangat, dan tercipta suasana yang nyaman, aman, dan menyenangkan. Itu menurut saya, Kak. Oh ya, ada tambahan yang lain Kak? Tidak ada sementara itu. Gak ada yang nggih. Terima kasih Kak. Sama-sama. J. Baik, terima kasih kepada coba ini siapa ya? Kak Kuko. Monitor Kak Kuko. Ya, Kak Eri. Ya, Kak Kuko minta tolong Kak Kuko. Ini panjang ini. Monggo Kak Kuko minta tolong Kak Kuko. Dibacakan Kak Kuko. Ya, terima kasih untuk waktunya. Bagaimana praktik pelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Menurut saya, yaitu sesuatu pendekatan pembelajaran di mana siswa menjadi aktor utama. Jadi kita pusatnya sama siswanya gitu, maunya apa gitu Pak. Dalam proses pembelajaran, guru hanya berperan sebagai fasilitator atau mungkin jembatan gitu, menjembatani anak yang menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif dan bisa dioptimalkan lah seperti itu, dan memberikan kesempatan bagi siswa untuk aktif terlibat dalam semua kegiatan belajar. Itu untuk yang bagaimana ya Eri. Untuk yang menandakan atau dampaknya ya menurut saya itu siswa lebih aktif, terus dalam pembelajaran mungkin bisa menyenangkan karena itu kemauannya anak gitu kan. Terus lebih bisa fokus dalam pengembangan diri, jadi anak bisa mengetahui oh karakter saya itu seperti apa gitu kan. Terus ada penilaian yang sangat beragam, kita bisa menilai dari mana saja, entah itu dari gerak yang non lokomotor atau lokomotor gitu kan, seperti itu. Dan kita bisa juga menggunakan media-media atau teknologi yang lebih inovatif. Kadang anak kan, Pak saya belajar kayak gini kalau nggak ada musiknya kurang gimana gitu kan, seperti itu. Oke, nonton ya Pak Eri, terima kasih. Siap Kak, terima kasih ini luar biasa nih. Ya sekaligus ada pengalaman pribadi juga. Nggih kakak-kakak semua, kakak-kakak peserta PKG PJOK yang luar biasa nggih. Ini kalau kita tadi tanya bagaimana praktik pembelajaran ya PJOK yang berpusat pada peserta didik itu dan apa yang menandakannya. Memang Kak di dalam PJOK ya ini memungkinkan bahwa peserta didik itu bisa mengambil peran yang lebih aktif dalam pembelajaran mereka sendiri. Nah, peran aktif itu sendiri pun di mana dimaksudkan supaya aktif ini peserta didik untuk bergerak. Karena ini ada hubungannya dengan olahraga. Jauh lebih dari hal tersebut, ini peserta didik bisa kok terlibat di dalam sebuah pembelajaran. Mulai dari apa Kak Eri? Ketika anak-anak bersama dengan kita sebagai seorang guru olahraga,
mereka boleh nih dimulai dari sebuah perencanaan ya. Perencanaan awal pembelajaran boleh nih kita ajak diskusi mereka. Pelaksanaannya bagaimana nanti. Bahkan nanti pada tahap evaluasi mereka kita harus ajak nggih. Dari awal dari perencanaan, pelaksanaan sampai hal evaluasi dan pembelajaran itu kita ajak mereka dalam apa? Dalam berkolaborasi. Supaya apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran hari itu ini akan tercapai. Oke, harapannya seperti itu. Sehingga pembelajaran yang berpusat pada peserta didik itu diharapkan mampu mengembangkan potensi. Potensinya siapa Kak Eri? Nggih, potensinya peserta didik tersebut nggih secara optimal, secara kognitif, nggih, juga ada afektifnya maupun juga itu bisa mengoptimalkan hal yang namanya psikomotoriknya. Nah, karena ternyata hal tersebutlah yang dipandang penting, dipandang penting karena peserta didik ini harus merasa terlibat, merasa ini didampingi, merasa bahwa hadirnya seorang guru di sampingnya di dalam sebuah pembelajaran. Oke, sebelum kita keinginan kita supaya apa gitu, mereka itu merasa hadirnya seorang guru itu harus terasa dulu, Kak. Oke, seperti itu. Sehingga nanti seorang guru yang ada di dalam sebuah pembelajaran itu diharapkan itu mereka ada sebagai fasilitator, Kak, nggih. Nggih, sebagai fasilitator. Oke. Sebelum saya beranjak nih, Kak Kuko, monitor Kak Kuko. Halo Kak Kuko. Ya, siap. Kak Kuko, menurut Kak Kuko ini, kalau guru sebagai fasilitator, ini pada intinya seperti apa Kak? Nah, menurut Kakak sendiri ini, pengalamannya Kak Kuko. Ya, jadi gini, saya kan ngajar. Kita ini Kak Eri ya. Siap. Nah, anak itu sering ngeluh, Pak, saya dari SMP itu olahraga jarang olahraga ya Pak, cuma duduk-duduk di bawah pohon gitu Pak. Saya pengen bisa volley gitu kan, bisa volley gitu. Saya contohnya dulu lihat di media dulu volley itu seperti apa. Anaknya gali, oh Pak ternyata volley itu ada service, ada passing, oh ada smash Pak, ada blocking. Nah, kita belajar dari yang mudah dulu gitu kan. Cara passing gitu kan. Contohnya kita kasih contoh pegang bolanya dulu Pak sebelum passing gitu kan. Oh bentuk bola seperti apa. Terus setelah itu dia mencoba passing atas. Oh passing atas seperti passing atas yang menekan tuh cuma 2 jari, telunjuk sama jempol. Yang lainnya itu buat pelengkap. Yang benar seperti apa Pak? Nah, itu saya kasih contoh untuk belajar mandiri dengan tembok. Seperti itu untuk passing atas. Passing bawahnya pun sama. Tapi saya akan membenarkan teknik atau mungkin cara yang benar itu seperti apa, dari posisi tangan dan kakinya seperti apa, dan ketika mengayun seperti apa. Setelah itu anak tak suruh merekam Pak, tak suruh merekam saya untuk sebagai bahan bahan pengamatan. Mungkin waktu nggak praktek dia bisa melihat seperti itu. Nonton Pak Eri. Nah, apa yang dikatakan oleh Kak Kukuh memang benar adanya, nggih, seperti itu. Berarti di situ hadirnya seorang guru adalah sebagai fasilitator yang pada intinya adalah diharapkan di pembelajaran ini kakak-kakak semua sebagai guru olahraga adalah hadir di sampingnya adalah membantu. Oke. Kalau kita konteksnya membantu berarti banyak cara, banyak ragam, banyak jenis yang bisa dilakukan oleh kakak-kakak semua untuk membersamai peserta didik dalam membantunya pun banyak variasinya nanti. Banyak variasinya. Sehingga leres apa yang
dikatakan oleh Kak Koko, nanti siswa itu dibantu ketika siswa mempunyai masalah, mempunyai pertanyaan, kita bantu mereka. Kita bantu mereka sehingga menemukan prosesnya, menemukan apa yang mereka cari. Itulah yang diharapkan nanti praktik pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Sehingga di awal tadi perencanaan juga kita bantu, hadir mereka juga kita bantu, kita libatkan, prosesnya juga kita beri, sehingga hasilnya pun dalam hal evaluasi juga kita harus bersama-sama dengan peserta didik. Seperti itu. Nah, yang bisa kakak ini, nah ini beberapa kemungkinan tadi pemateri sudah ada. Lebih apakah saat ini kita lebih banyak suara peluit sebagai perintah gerak daripada suara guru saat pembelajaran? Yang kedua, apakah saat pembelajaran semua gerakan peserta didik harus sesuai perintah atau komando guru? Nah, ini sebuah pertanyaan-pertanyaan yang sering kali kita alami di lapangan, seperti itu. Nah ini Kak, bisa tertampil di layarnya kakak semua. Sebelum masuk ke sini Kak. Sebelum masuk ke sini, sebentar, ini saya bantu dulu ini. Nah, ini sebelum masuk ke sini, kita masuk ke sini dulu Kak. Nah, sini dulu. Mari melakukan aktivitas role play. Menindaklanjuti tadi yang pembelajaran berkenaan dengan berpusat pada peserta didik. Nah, ini nanti kakak akan melakukan sebuah aktivitas. Namanya role play, di mana nanti ada CP-nya, ada TP-nya, ada asesmen aktivitas pembelajaran. Ini bisa disimak dulu. Padahal asesmen yaitu nanti ada sebuah latihan yang telah dilakukan sama melakukan latihan diberikan melalui perubahan denyut nadi, ya. Nanti aktivitasnya sebuah latihan gerak koordinasi. Jadi habis ini nanti gambarannya adalah kakak nanti akan melakukan sebuah gerakan, di mana gerakan tersebut nanti kakak sebelumnya harus cek denyut nadinya awal berapa, setelah melakukan gerakan nanti menjadi berapa. Kemudian setelah ada hitungan seperti itu Kak, nanti berikan umpan balik. Apakah gerakannya sudah benar? Apakah ada hal yang lain yang kurang? Nanti ada tata caranya. Nah, langkah-langkahnya Kak, nanti dari fasilitator saya sendiri nanti saya membagi kakak-kakak secara berpasangan berdasarkan nomor urut 1, 2, 3 dan seterusnya. Karena dari sini adalah sebuah nomor urut Kak, nanti lebih mudahnya nanti kakak-kakak nanti akan saya bagi di dalam bor seperti kemarin. Nah, di dalam kelompoknya nanti kakak-kakak akan melakukan aktivitas, yaitu 1. Kakak-kakak nanti akan memilih sebuah gerakan Kak, yang di sini ya Kak ya, yang klip-klip ini yang saya garis ini. Nah, yang di sini memilih gerakannya apa Kak Eri? Nanti gerakannya setelah slide ini nanti ada pilihannya. Dari beberapa gerakan itu nanti kakak milih 1 nih, ya. Kemudian setelah kakak memilih salah satu, kakak ini akan melakukan gerakan tersebut dengan mencari teman yang akan nanti melihat gerakan tersebut, menghitung denyut awal dan setelah gerakannya. Kemudian yang ketiga adalah
Setiap peserta memilih nomor gerakan yang paling disukai. Nah, ini ya. Yang paling disukai nanti itu nomor berapa toh? Dari gerakan tersebut. Ketika itu ada nanti ada empat gerakan, pilih salah satu, Kak, ya. Nomor 4, sebelum mempraktekkan gerakan, hitung denyut nadi terlebih dahulu. 10 detik. Oke, yang warna kuning ini. Di mana denyut nadi per menit adalah jumlah denyut nadi selama 10 detik, ya, dicek dulu nanti, baru nanti dikalikan 6. Catat pilihan gerakan denyut nadi awal di spreadsheet. Oke, lebih mudah nanti kakak menggunakan cara kakak. Contoh nih, nanti kakak boleh menggunakan Excel atau Word atau di Jamboard ataupun yang lain yang nanti bisa ditampilkan, Kak, ya, waktu presentasi. Berikutnya yang keenam, lakukan gerakan yang dipilih secara bergantian dengan pasangan. Poinnya di sini, Kak, pasangan. Berarti setelah saya nanti memasukkan kakak-kakak dalam kelompok, langsung nih dalam kelompok langsung mencari pasangannya. Oh iya, Kak, dengan saya gitu ya. Nanti saling bergantian. Saat satu mempraktikkan, yang lain mengamati. Nah, satu mempraktikkan, yang lain mengamati. Dan memastikan gerakan pasangannya benar. Nah, poinnya benar ini. Sesuai contoh video. Nanti videonya saya akan putar. Yang ketujuh, peserta yang mempraktikkan menghitung denyut nadi akhir, menuliskannya dalam spreadsheet. Nah, opsional mawon yang spreadsheet ini. Boleh kok nanti kakak-kakak menggunakan Excel spreadsheet ataupun yang jenisnya yang pada intinya nanti akan mudah kakak gunakan. Yang terakhir, kakak melakukan secara bergantian seperti yang dilakukan peserta sebelumnya. Nah, ini. Nah, seperti ini, Kak, tabelnya. Nah, boleh nih, monggo mau di screenshot dulu nggih, monggo nggak apa-apa, atau ditulis. Monggo. Oke. Ada nanti nomor, ada nanti nama kakak. Contohnya dalam satu kelompok ada 5. Ya monggo nanti secara bergantian, enggak apa-apa, nanti bergantian. Gerakan nomor berapa? Nah, nanti ada nomor-nomor gerakan nomor berapa, nanti kakak memilih. Oke. Kemudian ini denyut nadi awalnya berapa, Kak? Nanti saling bertegur sapa nanti berkenaan dengan nadi awal. Setelah melakukan gerakan, tulis nih denyut nadi akhir. Begitu. Nah, terakhir kakak-kakak memberikan nih umpan balik mengenai gerakan yang dilakukan oleh pasangannya. Berarti sebelum menulis umpan balik, di sini ya di kolom ini ditulis nih. Contoh si A strip B gitu. Berarti kan A memberikan umpan balik B gitu. Nanti umpan baliknya apa gitu, oke. Berikutnya next. Nah, ini pilih nomor gerakan yang paling kakak-kakak sukai. Ya, ada gerakan kombinasi membungkuk dan menekuk. Nomor 2 ini juga ada lari di tempat, ada gerakan silang tangan menyentuh jari kaki, yang terakhir loncat di tempat. Nah, ini kakak-kakak ini memilih nih, Kak. Ya, ini kakak memilih dari kelimanya tadi. Kakak-kakak tulis nih gerakan nomor berapa. Ada nomornya, Kak. 1, 2, 3, 4, 5. Nggih, kakak-kakak hanya memilih satu saja. Ya, memilih satu saja. Kemudian masukkan ke sini, Kak. Nah, masukkan ke sini. Gerakan nomor berapa. Ya, berikutnya, Kak, ya. Nah, ini lakukan gerakan sesuai pilihan kakak. Pasangan melakukan observasi gerakan temannya. Nah, ini. Nah, ini saya hentikan dulu ya, Kak. Saya hentikan dulu, Kak. Ini saya
prosesnya dulu.
Halo monitor Kak. Kak Wahid, bisa mendengar Kak Wahid? Iya, Kak. Sudah. Tadi sudah tertampil belum Kak videonya? Sudah. Sudah. Sudah ya Kak ya. Mohon maaf Kakak, ini tadi ada kendala berkenaan dengan sinyal karena di daerah sini ini baru ada pemadaman ini Kak. Sehingga saya menggunakan sinyal cadangan. Oke, mohon maaf ketidaknyamanan. Tapi untuk video saat tadi sudah tertampil ya Kak Wakit ya. Ya, baik Kak Wakit. Ini nanti saya masukkan ya dalam bor. Ini monggo Kakak nanti bisa masuk. Oke, bisa masuk ke bornya nanti. Silahkan Kakak bisa masuk ke roomnya masing-masing nggih. Silakan, silakan.
Iya. Gak baik. Nah, itu sudah direkam. Yo, Kak Beni, monitor. Lagi ulang tahun, Kak. Selamat ulang tahun. Bocor ya? Saya boleh metok iki. Enggak. Selamat tambah tua, Pak Beni. Makasih. Jangan jadi itu ya, orang yang menyebalkan ya, Pak Beni. Santai wae. Tambah dua Pak Beni. Ayo Pak Indri. yo. Ya. Ini kampanye gak ini? Kalau dimulai sama bunyi jalan berarti dimulai yang Sudah ada 3 foto. Grup. Sudah? Sudah. Terima kasih. Ya, terima kasih Kakak. Monggo bisa lanjut ke yang lain. Ya, jangan lupa tugas-tugas di LMS, Kak. Siap, Kak. Iya, Kak. Pasrah Kak Beni aman beneran. Ye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam karo Bu Koni ning Korwil Mas Beni. Siap, bosku. Izin live ya, Kak. Eri.